ini tuh kayak kartun. Kayak misalkan bajunya apa? Apa? Komen apa? Di mana? Ya tuh cepengan me atuh. Tino jauh. Sok. Puas. Geser atuh, Tep. Tep, geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ala yasun. Selamat siang kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa. Kami akan mempresentasikan peran guru dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi keguruan. Dan di sini kami harusnya bertiga, tapi ada berdua, akan mempresentasikan yang tadi. Untuk yang pertama yaitu pengertian guru. Apa itu guru? Guru adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengarahkan, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Jadi guru itu mempunyai profesi yang sangat banyak. Salah satunya itu mendidik, mengajar, membimbing, terus mengarahkan. Semua adalah tugas dari seorang guru. Di guru itu yang punya tugas seperti itu. Tetapi untuk menjadi guru formal di negara kita menurut Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 terdapat 5 syarat menjadi seorang guru. Jadi ketika kita mau menjadi guru formal bukan guru non formal. Berarti guru SM, guru SMP, guru SMA, guru yang seperti itu, bukan guru pesantren atau guru-guru, mempunyai 5 syarat. Yang pertama, mempunyai kualifikasi akademis. Maksudnya mempunyai ijazah atau jenjang pendidikan. Jadi ketika kita mau mengajar di sekolah SD atau mengajar di sekolah SMP, maka kita harus mempunyai guru ijazah, saudara-saudara. Yang kedua, kita memiliki kompetensi, yang artinya memiliki seperangkat pengetahuan atau keterampilan. Ya itu pastinya. Tetapi untuk di negara kita yang penting punya ijazah maka bisa melamar kerja, benar kan? Itulah negara konon.
yang kedua. Yang ketiga, memiliki sertifikat pendidikan, yang artinya harus memiliki sertifikat pendidikan yang ditandatangani oleh perguruan tinggi. Jadi harus ada ijazah perguruan tinggi supaya bisa melamar pekerjaan. Jadi supaya kita bisa melamar pekerjaan maka harus ada ijazah. Malah sekarang ada isu bahwa guru TK juga harus punya ijazah S1 itu mengajar seorang anak TK, apalagi SD, apalagi SMP, apalagi SMA, apalagi perguruan tinggi. Ya aku udah nih. Jadi syarat yang ketiga itu harus mempunyai sertifikat pendidikan. Yang keempat harus sehat jasmani. Ya iyalah, masa orang dia harus mengajar waras. Betul. Nomor yang kelima harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi seorang guru itu harus mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan siswa masyarakat DKM Indonesia. Jadi seorang guru itu harus mempunyai hikmah atau cita-cita untuk mencerdaskan manusia supaya Apa 13 ya? Nah itu 5 syarat menjadi guru formal di Indonesia. Yang pertama harus memiliki ijazah, yang kedua harus memiliki kompetensi, yang ketiga harus mempunyai sertifikat pendidikan, yang keempat harus sehat jasmani dan rohani, dan yang kelima mempunyai kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan. Dan untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu peran guru yang akan disampaikan oleh saudara Siva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru. Peran guru adalah seluruh perilaku atau tindakan seseorang mentransfer ilmu pengetahuan dan wawasannya pada orang lain, yakni pada peserta didik. Nah, di sini peran guru ada banyak ya. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Nah, guru sebagai pendidik ini tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat. Jadi peran guru sebagai pendidik ini bukan hanya mentransfer ilmu saja kepada peserta didiknya, tetapi ia juga harus memiliki kepribadian yang berwibawa, kemudian harus memiliki tanggung jawab, terus harus mengikuti norma-norma. Karena apa? Karena peran guru sebagai pendidik ini nantinya akan menjadi panutan dan ladang bagi masyarakat. Nah, kemudian peran sebagai pendidik juga cakupannya itu lebih luas, jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Kemudian guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar ini kadang diartikan sebagai menyampaikan materi kepada siswanya. Kadang dalam posisi ini guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menerangkan materi ajar kepada siswa. Jadi kalau peran guru sebagai pengajar ini kadang diartikan seorang guru itu hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, dan peserta didik itu hanya mendengarkan. Tetapi ada yang lebih luas lagi, tetapi peran guru sebagai pengajar ini harus bisa mengajarkan itu secara variasi gitu. Ada variasi bagaimana bisa membuka mata pelajaran dengan baik, menutup pelajaran dengan
Artinya guru itu berperan untuk memberikan bimbingan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya pada peserta didik. Kemudian kalau sebagai pelatih itu, seorang guru itu harus memerlukan latihan keterampilan yang baik intelektual maupun motorik sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Karena pada dasarnya belajar yang sebenarnya itu dilakukan dengan adanya latihan supaya peserta didik itu bisa menjadi terbiasa. Kemudian guru sebagai penasihat. Guru sebagai penasihat ini dianggap menjadi orang yang dapat dipercaya dan dibutuhkan nasihatnya oleh peserta didik. Jadi guru sebagai penasihat ini, seorang guru itu tidak hanya memberikan pelajaran kepada siswa, tetapi harus mengetahui dulu kepribadian dan kebutuhan siswa. Soalnya ada kasus seorang siswa ini punya masalah, tetapi karena karakternya berbeda, maka cara untuk menasihatinya juga berbeda-beda. Maka penting bagi guru harus memiliki kompetensi pedagogik kepribadian. Jadi harus mengetahui kepribadian sosial anak, emosional anak. Kemudian guru sebagai pembaharu. Guru sebagai pembaharu ini bisa menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didiknya. Kemudian guru sebagai model dan teladan. Guru merupakan model atau teladan bagi peserta didik dan semua orang yang menganggap dia guru. Jadi seorang guru itu harus mempunyai sikap yang baik, karena nantinya seluruh sikapnya itu akan ditiru oleh peserta didiknya, akan disoroti. Kemudian guru sebagai pribadi. Guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Guru perlu memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat. Melalui kemampuannya itu antara lain melalui kegiatan olahraga, keagamaan, dan kepemudaan. Jadi seorang guru sebagai pribadi ini, seorang guru cicilan gitu ya. Jadi harus aktif gitu, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat gitu, agar dalam proses pergaulannya itu tidak menjadi kaku dan bisa diterima oleh siswa dan bisa diterima juga oleh lingkungan masyarakat. Kemudian guru sebagai peneliti. Nah, guru sebagai peneliti ini menjadi acuan yang tersusun dengan baik untuk pembelajaran di kelas yang dibagi ke dalam beberapa siklus. Hal ini akan menjadi motivasi bagi guru untuk melakukan tahapan pembelajaran. Jadi kalau guru sebagai peneliti ini, seorang guru itu harus mengetahui dulu sebelum meneliti siswanya itu, seorang guru itu harus meneliti dulu dirinya sendiri apa yang kurangnya dan bisa meningkatkan kemampuan yang ada pada diri guru tersebut. Kemudian guru sebagai pendorong kreativitas. Nah, kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru ini dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Karena kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kemudian guru sebagai pekerja rutin dan aktor. Guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu serta kegiatan rutin yang amat diperlukan dan seringkali memberatkan. Kalau seorang guru tidak menjalankan pekerjaannya itu, nantinya akan mempengaruhi terhadap peranan yang lain. Kemudian guru sebagai pemindah dan pembawa cerita. Guru ini, guru sebagai pemindah cerita ini yang sering memindah-mindahkan dan membantu peserta didik dalam meningkatkan hal lama menuju sesuatu yang baru biasa peserta didik alami. Kemudian guru sebagai emansipator. Nah, guru harus memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan dan menyadari bahwa banyak insan yang merupakan budak stagnasi kebudayaan. Jadi seorang guru harus
itu harus membangkitkan kembali semangat yang ada pada peserta didik tersebut supaya timbul rasa kepercayaannya. Nah, karena belajar dikatakan berhasil itu apabila seorang siswa itu sudah bisa percaya diri terhadap potensinya, meskipun banyak di antara mereka itu yang lemah atau yang berbeda. Kemudian guru sebagai pengawet ini adalah mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi harus menjaga apa yang sudah diwariskan dari generasi sebelumnya dan menjaganya itu dengan baik. Kemudian guru sebagai kulminator. Nah, guru sebagai kulminator ini adalah guru ini mengarahkan proses belajar ini secara bertahap dari awal sampai akhir. Kemudian guru sebagai evaluator. Nah, guru sebagai evaluator ini ada dua fungsi. Yang pertama untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi bagaimana seorang siswa ini sudah paham atau tidak dengan apa yang kita ajarkan. Dan yang kedua untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogram. Kemudian semua peran-peran yang sudah tadi dijelaskan ini harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi mencakup seluruh aspek kebutuhan anak didik. Gimana, mengerti semuanya? Mengerti? Ya, terima kasih kepada saudara Huda yang telah menjawab. Untuk kesimpulannya yaitu guru adalah peneliti profesional dengan tugas yang telah tadi sampaikan. Jadi guru haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan dan peran guru sangatlah banyak, bukan hanya transfer. Sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk sesi sekarang yaitu sesi diskusi. Saya iya lanjutkan. Bagaimana seorang guru dapat memastikan bahwa mereka itu telah mencapai keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan? Terus ulangi. Cukup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elvira, ingin bertanya. Tidak sedikit saat ini di sekolah-sekolah, khususnya di dekat rumah saya itu ada satu sekolah yang gurunya tidak berdasar pada gurunya pernah sarjana. Nah, bagaimana bila mana guru itu mengajar, terus otomatis kan dilihat dari presentasi mah kita sepenuhnya kualitasnya baik karena belum pernah mengikuti jenjang perkuliahan. Nah, bagaimana nantinya hasil yang akan didapatkan oleh para siswa bila mana gurunya belum pernah ikut sarjana gitu. Walaupun memang ilmu kan tidak selalu dapat dari sarjana, bisa dari mana saja. Terima kasih. Dan jadi perkara saya kumaha? Jantan perkara saya jantan kumaha hasilnya gitu. Tinggal we hasil. Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi pertanyaan? Ya, Tamadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya tuh bagaimana menganalisis atau melihat bahwa kita sudah
menyetarakan pembahasan atau pemahaman gitu. Bagaimana seorang guru Mendeteksi telah mengetahui bahwa bahwa sudah adil dan ada kesetaraan dalam pendidikan. Jadi ya sudah mencapai tujuan itu intinya. Tujuan pendidikan. jadi mungkin ini asumsi pribadi, boleh didiskusikan, dan pengalaman Kang Firman yang sangat banyak untuk menganalisa atau melihat apakah kita sebagai guru itu sudah adil atau tidaknya, bisa kita mencek langsung. Contohnya seperti itu tes tulisan, tes lisan atau ditanya langsung dari meja guru. Pas ditanya apakah itu bisa, kalau bisa berarti materi sudah tersampaikan. Tetapi kalau tidak bisa, itu bisa dikembalikan. Ada dua hal. Yang pertama, apakah yang salah kita sebagai guru atau memang murid yang tidak mendengarkan atau tidak fokus atau gimana, atau kelak saraya pemuda. Jadi kita harus melihat dulu, oh mungkin harus kembali kepada diri pribadi dulu. Kembali kepada diri pribadi. Kenapa itu anak tidak mengerti tentang pembelajaran yang kita sampaikan? Oh berarti kita harus kembali kepada diri kita dulu. Mungkin pembahasan anak itu tidak sesuai dengan pembahasan yang saya sampaikan. Oh mencari cara lain. Cara lain sudah disampaikan, cara lain sudah dicoba. Itu anak masih hese terap nanti. Maka itu mungkin bukan salah kita, tapi salah anak, atau memang ada suatu kejadian seorang anak sudah dikasih tahu ini bisa mantep menceprama bodoh permanen mainnya bodoh permanen bahaya. Jadi suka ada kejadian seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu, mungkin kita sebagai umat Islam yang diwajibkan itu bukan bisa, tapi berusaha. Bukan pintar, tapi belajar. Yang harus itu mencari, bukan hasil. Mungkin seperti itu asumsi pribadi. Mungkin ada asumsi yang lebih luas atau lebih dalam, seperti Pak Pasal luas dalam beda. Ada yang menambahkan atau mengurangi atau menghujat atau menyalahkan boleh. Mendemo boleh. Bayar masihan tajil mana? Sok ya, apakah puas atau asal ada lagi jelek ya mah? Jadi penyakit itu kita kumaha ya? Ya, apakah ada tambahan dari rekan-rekan? Ya. Bukan ya. Si kuning. Gak lupa mengiden. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alvira. Bagaimana hasil yang akan didapatkan oleh siswa bila mana guru nggak belum pernah mengikuti hasilnya?
yang memang tidak pernah punya ijazah sama sekali. Ijazah SD pun tidak punya. Tapi sangat berperan penting dalam pendidikan. Contoh kita melihat almarhumlah guru Abu Yauji. Beliau tidak punya ijazah SD, tetapi beliau sangatlah bermakna dalam sesuatu pembelajaran.